Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres, Bapak Camat, Bapak KUA beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala Sekolah, anak-anak kami, ibu-ibu majelis taklim yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Umumnya Bapak Ibu undangan yang hadir pada kesempatan ini, semoga kehadiran kita ini diredai oleh Allah dan menjadi amal ibadah bagi kita. Apalagi tadi kita telah berselawat dengan grup Barzanji telah membaca Asmaul Husna di hari Jumat. Semuanya akan membawa berkah kepada kita. Dan catat pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu mencari ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu dan anak-anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu 15 menit diberikan kepada kami. Sekarang menunjukkan 10.22. 15 menit dari sekarang jam berapa nanti Bapak Ibu? Jam 10.37. Kalau nengean beko di waktu 35. Ada waktu 2 menit setelah itu ya. Tema yang diangkatkan oleh panitia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun wajah Bapak Ibu adalah wajah, ada di antara kita wajah nenek, kakek, inya, doang-doang, tapi kita adalah anak orang tua kita. Apalagi yang masih kecil, yang anak sekolah, kita adalah anak ayah, anak ibu. Sekarang diangkatkan tema pendidikan akhlak anak kepada orang tua. Jadi ibu-ibu nala tua kan menuntut dari anak saja, akhlak dari anak awak, tapi akhlak awak ke orang tua awak, iyo juga awak sebagai anak dek orang tua awak. Oke? Anak-anak ibu, coba cari sadonya kamari. Oh, ibu dari Jawa dibawa di Papua kamari untuk kalian. Bisa? Waktu perjanjian. Kalau ibu manicek, kalian anak. Bisa? Kalian manicek, ibu anak. Iya? Nah, sesuai itu deal. Bagaimana yang diharapkan oleh agama Islam dalam mendidik anak? Anak yang berbakti, birrul walidain, itu jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan kepada kita
perintah Allah, hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena Allah tidak tanggung-tanggung memberi peringatan kepada anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Apa contohnya? Di masa Rasulullah SAW ada sahabat yang sangat taat beribadah, sahabat yang disayangi oleh Rasulullah, yang bernama Alqamah. Itu ada dalam buku pelajaran anak sekolah. Bagaimana kisah ini? Alqamah yang taat beribadah, sahabat Rasulullah ini, setelah menikah, ibu-ibu, awak-awak ibu majelis taklim, setelah menikah Alqamah ini lupa kepada ibunya. Baik keadaan ibunya antara sehat, antara sakit, antara makan, atau tidak makan, lupa mencari orang tuanya, sibuk di rumah istrinya. Baik istrinya kok kira-kira, kena kuliah dia joy pulang mencari emak itu. Ya, koreksi diri awak istri, jangan sampai suami lupa jodohnya, ayahnya, seperti istri apa. Maka dikadukanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sakit dan tambah sakit. Kami tuntut untuk membaca kalimat la ilaha illallah, namun lidahnya keluh. Lidah Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid itu, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil ibunya. Kok pendek cari tahu saja. Ibu, ada apa dengan Alqamah? Diterangkan oleh ibu, wahai Rasulullah, Alqamah anak baik, taat beribadah. Tapi akhir-akhir kau jak menyoba ini, coba jangan rencak tu Nabi Rasulullah. Lalu kau jawab, katakanlah di nyawa itu, iyo tai buat yang buat Rasulullah. Ibu, Alqamah sekarang sedang sakit, menunggu maafmu ibu. Maka ibunya menggelengkan kepala, belum bisa memaafkan. Ibu wanati amu, anakmu elo amu didik raja-raja, tapi jangan lupa biniku. Lalu poyammu. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kumpulkan kayu api. Mengumpulkan kayu api itu apa? Ngana anakmu dibakar Alqamah. Karena dia telah membuat hati orang tuanya sedih, durhaka kepada ibunya. Kepanggangan aku, iya biarlah dipanggang dari dunia aku daripada dipanggang oleh api neraka. Pak dan ibu, kata itu Rasulullah, apa maafkan Alqamah ya Rasulullah, apa maafkan Alqamah. Allah dari hati ibu memaafkannya. Allah memaafkan Alqamah. Wahai Bilal, payulah kaum Alqamah. Dipayulah Bilal, dituntun dek Bilal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayang, menunggu maaf ibu. Nan hati ibu taipo saneneknya. Assalamualaikum awak la barakali maharia ibu awak disuruh mengarajonda amwat, maka awak akan lebih berat dihukum oleh Allah dibandingkan dengan Alqamah. Maka si Bilal sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah telah lancar membaca 2 kalimat syahadat dan sekarang Alqamah sudah meninggalkan kita semua. Maka datanglah Rasulullah menyelenggarakan mayat Alqamah. Setelah Alqamah dikuburkan, maka Rasulullah berpidato, ridha Rabbi fi ridal walidain, suhtur Rabbi fi suhtil walidain. Iko intinya pada itu. Ridha Allah akan kita dapatkan apabila orang tua sayang kawan. Murka Allah akan kita dapatkan apabila orang tua benci kawan. Kok kuncinya? Aku kok bisa sayang orang tua kawan? Kue yang ketujuh deknya. Aku kok benci orang tua kawan? Dek karena wak karekang durhaka ndak mau patuh. Kalau wak lah taipu hati orang tua wak, otomatis Allah murka. Maka metode mendidik anak adalah
uswatun hasanah. Ibu kalau ingin anak berbakti kawat, bapak kalau ingin anak berbakti kawat, awak berbakti ke orang tua awak dulu. Catian kanak awak santun ke orang tua awak. Ambo di Kabupaten Agam tuh Imalatunil Khairah tuh mungkin tidak boleh lah, tentu dirang ada. Tapi aku pulang 2005 balik dek karena buyalah uzur. 2005 balik hamba pulang kampung besok Joka Eri. Kemudian 2007 balik buya meninggal. Diizinkan oleh suami. Istri meninggalkan suami. Wah sama-sama diagam dinas kok. Dek karena mau ingin berbakti ke orang tua dan diizinkan oleh suami, maka mau pulang. Itu dijadiak de anak baambom perlakukan buya. Timbo dek buya, ima 2 kali buya main bawa tuh sasa. Apa buya? Laju buya main bawa tadi itu buya. Iyo, apa kabar buya? Ayam buah habis menangi hambo. Maafan aku buya, ayah buya sampai habis. Indah mau lihat dari tadi ayah buya sampai habis. Maafan aku buya. Iyo nak banget. Itu dilihat langsung oleh anak saya. Mbak awak memperlakukan orang tua awak itu dijadi adik-adik. Tanpa disuruh anak akan berbuat demikian ke awak. Dan mama awak sakit awak. Anak sangat peduli. Apa sebab awak contohkan langsung bagaimana awak ke orang tua awak, maka anak akan. Kalau awak tanam padi akan tumbuh padi. Kalau awak tanam ilalang akan tumbuh. Sedangkan lain padi ditanam arwah jua ilalang nan tumbuh. Apalagi ilalang nan ditanam, apakah bisa tumbuh padi? Itu firman. Lain kebaikan yang awak contohkan karena anak kurang ajar. Apalagi kurang aja awak mahari anak induk awak di hadapan anak. Awak merasa bosan karanggai nalah tua nalah usur. Sedangkan mau cakat saja tidak boleh sambungan ayat ini. Akhlak anak kepada orang tua dalam berbicara, dalam mengicik awak juindu awak, harus nada anak di bawah nada ibu atau ayah. Kalau nada ayah awak anak atau ibu awak anak, nada awak ampek. Misalnya ibu Nani, timbo dia anaknya. Nani, itu nadanya tujuan. Nani menjawab, iya bu, berapa nadanya? Di atas atau di atas? Dia di bawah. Dan menjawab pertanyaan atau panggilan orang tua tidak boleh satu kata. Paling kurang 2 kata. Apalagi 1 huruf, tidak boleh. Nani, A. Itu berapa namanya tuh? Dia teh lo lain 1 huruf itu terlarang. Nani apa mak? 2 kan? Itu ada wak biasukan di rumah seperti itu. Kalau ada anak awak agak tinggi nadanya pada awak, istighfar. Berarti awak dulu tak itu loh kehidupan awak. Tak pun awak ke Tuhan. Allah menunjuki kawan melalui anak awak. Bako karengkang anak moko. Ada waktu Buya Ambo masih hidup, datang seseorang, Buya nak mau karengkang mana Buya? Atu lai sekolah, lai Buya, lai bapak mengaji, lai Buya, lai supaya lai Buya. Coba kana, dia waktu awak mangan 2 anak kau dulu. Iya, awak waktu mangan 2 nopo tapi buran sang Buya. Bah tapi buran sang, kamak awak orang pahlawan sangai wak. Bangi jemanci dia itu bawaan kandungan waktu amak wak. Ingat dalam Al-Quran kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang telah lanjut usia, belum punya anak, memohon anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah dan diberi anak Yahya. Istrinya Allah buang-buang kok. Istri Nabi Zakaria lah 99 umurnya. Lain mungkin jual buang banyak lah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami baguskan rahimnya, kami perkenankan doanya. Kami itu Allah.
Allah perkenankan doa Nabi Yahya, Allah baguskan rahimnya jadi ibu produktif ya. Maka adalah dalam rahim istri Nabi Zakaria anak yaitu Nabi Yahya. Setelah Allah melalui malaikatnya memberitahu kepada Nabi Zakaria bahwa Yahya sudah ada di dalam rahim istrinya, maka kedua-duanya Nabi Zakaria dan istrinya segera yusari'una ilal khairat, mereka bersegera kepada kebaikan. Artinya kalaulah positif hamilawa karajona rancak-rancak jenengan jan mancilo, jan bagunjiang, jan karajona buruk-buruk baca boleh. Apa sebab dicetak langsung di anak, ditiru langsung oleh anak-anak kita. Jadi metode mendidik anak dan anak akan berakhlak kepada kita adalah uswatun hasanah. Wak berikan contoh kepada anak-anak akan meniru. Allah elok wak orang tua wak berdoa wak yakin wak. Mudah-mudahan anak akan elok lokal. Wak contohan dalam sholat berjamaah dalam rumah wak. Wak contoh dengan membaca-baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadikanlah ibu guru hafiznya. Dulu awak samalam pada anak apa saya? Satu ayat, satu hari satu ayat. Mulai dari ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu anak lo lah sudah setor awak dulu awak saya itu di semalam. Nah bisa awak jadi menjadilah orang yang menghafal Al-Quran ya. Awak menghafal Al-Quran, anak setor lo kamu. Gitu juga doang-doang tadi cucu-cucunya. Jadilah keluarga menghafal Al-Quran. So masalahnya inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terima kasih, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Banyak maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.